Zulkifli. Nama channelnya, channel tidak biasa. Baik, kita dengar lagi ya cuplikannya supaya lebih jelas. Berikut ini. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, Pak Jul, kenapa Pak Jul mengatakan nama Allah anak yang berinkarnasi menjadi manusia? Apakah ada nama Allah anak selain Yesus nanti, Pak? Nah, jawabannya ada, Pak. Nanti, di kekekalan, Yesus akan memiliki nama yang baru, Bapak Ibu. Di mana kita bisa temukan? Kita baca di dalam kitab Wahyu 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Perhatikan di situ, namaku yang baru. Allah anak akan memiliki nama baru, tidak hanya Yesus saja. Nama channel YouTube-nya tidak biasa. Channel YouTube tidak biasa. Pengelolanya Elias Zulkifli. Ya. Baik, itu tadi cuplikan video yang akan saya tanggapi ya. Nanti video cuplikan yang lainnya Bang Valen yang menanggapi. Jadi di situ dia mengatakan bahwa istilah Allah anak. Ya, dia beberapa kali menyebut istilah Allah anak. Nah, perlu teman-teman semua ketahui Trinitas. Siapapun, mau profesor, doktor, pendeta, siapapun yang mengatakan bahwa ada istilah Allah anak atau bahasa Inggrisnya God the Son. Ini semua adalah penipuan dan pembohongan publik. Sebab faktanya di Alkitab, kitab Kejadian sampai kitab Wahyu tidak ada satu kali pun disebutkan adanya istilah Allah anak atau God the Son. Kalau istilah Sons of God atau anak Allah atau anak-anak Allah ada banyak. Orang yang taat kepada Allah disebut anak-anak Allah. Yesus juga disebut sebagai anak Allah, ada banyak. Tapi istilah Allah anak ya tidak ada di Alkitab. Sekali lagi ya, jangan kebalik. Mungkin kalau saya terbalik, anak Allah ada di Alkitab. Tapi istilah Allah anak tidak pernah ada di Alkitab. Sehingga kalau Elias Zulkifli mengatakan bahwa dia adalah seorang Kristen dan dia mengajarkan adanya istilah Allah anak, maka ini jelas melakukan pembodohan dan pembohongan publik. Kemudian tadi dia juga mengutip di dalam ayat Wahyu pasal 3 ayat 12. Ini ngawur sekali. Karena di ayat Wahyu 3 ayat 12 justru dikatakan Yesus memiliki Allah. Di ayat itu Yesus 3 kali menyebut kata Allahku. Dari cerita Allah ini dan sejarah ini sudah menunjukkan bukti bahwa Allahku. Jadi Yesus punya Allah. Ini sangat jelas. Maka ketika Elias Zulkifli mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa itu sendiri, ini adalah pembodohan dan penipuan publik. Nah, kalau kemudian nanti teman-teman lihat sendiri video itu, Elias Zulkifli berusaha berakrobat demikian rupa dengan menjelaskan bahwa Yesus memang bisa juga disebut sebagai Allah. Nah, itu tidak salah. Yesus, Nabi Musa, pembawa firman, banyak hal-hal makhluk-makhluk atau orang-orang di dalam Alkitab memang ada yang bisa disebut sebagai Elohim atau Theos atau Allah. Bahkan iblis pun di 2 Korintus 4 ayat 4 juga dikatakan sebagai Theos. Tetapi di dalam Ulangan 10 ayat 17 dikatakan bahwa Yahweh atau Yehovah atau Yod-Heh-Wav-Heh adalah ilah atau Allah dari segala Allah. Jadi adalah kebohongan kalau dikatakan di Alkitab ada istilah Allah anak sebagai nama bagi Yesus Kristus, disebut Allah anak. Ini sebuah ketidakjujuran dalam memberitakan Alkitab. Dan kelakuan seperti ini jelas dilakukan oleh Kristen yang tidak asli. Itu aja yang ingin saya tegaskan menanggapi video itu. Kemudian dari Bang Valen mungkin bisa menanggapi cuplikan videonya, bisa ditampilkan yang 12 detik itu. Oke, bisa, bentar ya. 12 detik, Elias Zulkifli mengatakan konsep Trinitas dalam Yahudi sudah ada jauh sebelum Konsili Nikea, begitu katanya. dari cerita ini dan sejarah ini sudah menunjukkan bukti bahwa jauh sebelum Konsili Nikea ada, konsep 3 kesatuan Tuhan yang esa itu sudah dipahami oleh orang Yahudi. Ya, jelas ya. Dia mengatakan bahwa konsep Tuhan yang, maksudnya dia Allah, Tuhan yang esa itu memiliki 3 kesatuan.
Bang Valen silakan ditanggapi. Ya, oke ya. Kalau kita tadi dengar cuplikan dari praktisi Kristen dari Tritunggal menyatakan bahwa Trinitas sudah ada di Yahudi dan di dalam kitab suci itu sebenarnya nggak pernah ada ya. Kenapa? Karena kalau kita melihat di dalam literatur Yahudi sendiri, di dalam Slosta, Asar Ikarim, itu tidak pernah ada konsep yang namanya bahwa Tuhan itu adalah Trinitas atau Tritunggal, baik di dalam tanah dan juga di dalam literatur Yahudi lainnya nggak pernah ada ditemukan konsep Tuhan itu adalah Tritunggal. Itu sangat-sangat tidak pernah ada. Jadi untuk konsep Judais sendiri itu selalu menekankan bahwa Tuhan atau Hashem itu adalah Echad, ya Ensof, tidak terbatas. Jadi tidak ada konsep di dalam literatur Yahudi, di dalam pengajaran Yahudi yang menyatakan bahwa Tuhan itu Tritunggal, itu nggak pernah ada. Oke, mungkin dari saya cuma itu aja, saudara Panisona. Ya, baik. Terima kasih Bang Valen. Jadi, jika Elias Zulkifli mengatakan bahwa Trinitas sudah ada jauh sebelum Konsili Nikea, betul, sudah ada. Tapi adanya di mana? Adanya adalah di Yunani, dengan dewa-dewinya itu. Ada di Romawi, ada di Mesir, ada di Persia, dan juga di kepercayaan-kepercayaan pagan lainnya. Itu ada memang Trinitas sebelum Konsili Nikea. Tapi ketika Elias Zulkifli mengatakan bahwa Trinitas sudah ada dalam Yahudi, nah, maka